Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inge Novitasari. Saya Al-Aina Maratus Solihah. Dan saya Firgawan Yogi Gilang Ramadan. Kami dari Universitas Trunojoyo Madura dengan bangga mempersembahkan Star System atau Smart Security System, inovasi keamanan kendaraan berbasis pola fingerprint dan penerapan Internet of Things melalui sistem notifikasi Android sebagai anticipative action di tengah krisis ekonomi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak multidimensi yang menyerang hampir seluruh aspek, terutama aspek ekonomi. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan selama pandemi, disertai UMKM yang gulung tikar, pemberhentian pekerja industri mengakibatkan masyarakat merasakan kekurangan finansial yang signifikan. Hal ini selaras dengan data yang diperoleh dari Farida Lim selaku Country Manager Jobstreet Indonesia menyatakan bahwa 54% pekerja industri di Indonesia mengalami PHK dan dirumahkan sementara. Data spesifiknya, 35% diberhentikan secara permanen, sedangkan 19% dirumahkan. Sementara sulitnya mendapatkan penghasilan selama pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut dari segi finansial yang digunakan untuk terus-menerus menyambung hidup. Hal ini menjadi problematika yang kompleks sehingga muncul beberapa tindakan yang mengarah ke ranah kriminalitas. Salah satu tindak kriminalitas yang saat ini sering terjadi adalah kasus pencurian motor. Salah satu kota dengan kasus pencurian motor terbesar adalah kota Bangkalan. Kasus pencurian motor di Bangkalan cenderung meningkat selama tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jatim Times, menyatakan bahwa ada 126 kasus pencurian motor sepanjang tahun 2020. Tingginya kasus pencurian motor di Bangkalan yang dapat diselesaikan jumlahnya sangat jauh dari jumlah kasus yang terjadi. Yang dapat diselesaikan hanya sebanyak 31 kasus. Maraknya kasus kehilangan motor yang tidak sebanding dengan terselesaikannya kasus tersebut membuat masyarakat terus melakukan inovasi yang dapat meningkatkan sistem keamanan pada sepeda motor. Namun dari teknologi yang berkembang saat ini masih belum bisa memenuhi standar keamanan berlapis dari segi akses secara khusus yang ditujukan untuk pemilik kendaraan tersebut saja. Maka, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, dibuatlah sistem keamanan berlapis pada akses berkendara, yaitu dengan menggunakan Star System atau Smart Security System. Star System merupakan sistem keamanan pada motor melalui pengenalan sidik jari. Star System atau Smart Security System merupakan sistem yang dibuat menggunakan sensor sidik jari fingerprint SF630 sebagai input pendeteksi sidik jari dari pengguna sepeda motor. Sistem ini juga didukung oleh kit Arduino Uno sebagai otak untuk mengolah data dari sensor sidik jari ke LCD sepeda motor. Adanya sistem dengan dilengkapi IoT ini juga mempermudah pengguna untuk mengetahui posisi motor secara real time dengan memantau dari Android. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur penunjang lainnya dan akun resmi secara online, sehingga dalam mendeteksi pemilik kendaraan akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama ada studi literatur. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari materi penunjang dari buku, jurnal, dan artikel pada media cetak maupun online. Yang kedua, identifikasi dan perancangan prototipe. Identifikasi dan perancangan sistem dilakukan untuk mendapatkan pemodelan mekanik dan elektronik untuk perencanaan Star System yang dapat bekerja fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu analisis prototipe. Tahapan ini adalah salah satu tahapan paling penting dari metode penelitian lainnya, karena tahapan ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Smart System. Dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Pembuatan laporan dilakukan setelah seluruh tahapan terselesaikan agar hasil yang dirisetkan dapat dijelaskan secara spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penyusun berdasarkan data-data penunjang yang digunakan.
Konsep dan desain Star System. Penggunaan aplikasi Star System ini sendiri, nantinya pengguna harus melakukan login pada akun yang telah terdaftar. Namun jika pengguna belum mendaftar, maka hal yang harus dilakukan pengguna adalah mendaftar akun pada laman utama aplikasi Star System. Dan di dalam pendaftaran akun, nantinya pengguna harus mengisi data-data pribadi seperti contohnya nama, alamat, dan ID KTP. Setelah berhasil mendaftar, maka Star System otomatis akan menampilkan profil pengguna yang mana di dalamnya terdapat informasi-informasi pribadi pengguna seperti yang telah diisi pada saat mendaftar akun. Setelah itu, pengguna dapat mengakses aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Selamat datang di Star System Aplikasi. Rancangan aplikasi Star System secara umum memiliki beberapa fitur utama dan penunjang untuk mempermudah aktivitas lainnya. Beberapa fitur utama adalah berfokus pada fitur lokasi yang diintegrasikan dengan Google API dan IoT sehingga dapat dikoneksikan ke dalam aplikasi. Selain itu, pengguna dapat mengakses 3 lokasi terakhir yang dikunjungi, data lokasi paling sering dikunjungi, dan akses sarana terdekat, misalnya SPBU, hotel, rumah makan, dan sarana yang lainnya. Fokus fitur utama kedua adalah fitur sistem yang dapat mengakses dan menambah daftar fingerprint baru. Hal tersebut juga disertai akun online yang berisikan identitas pemilik dan identitas kendaraan yang nantinya dapat diperbarui secara berkala bila mana kendaraan tersebut dipindah tangankan. Pemilik akun menjadi satu-satunya hak akses pada aplikasi, sehingga sistem keamanan yang dibuat dapat secara berlapis yang dapat dikoneksikan dengan Android dan tools yang ada di kendaraan. Pada fitur sistem, ada penggunaan tetap yang dapat mengaktifkan dan menonaktifkan pengguna lain yang mendapatkan izin akses oleh pemilik. Fitur penunjang diantaranya adalah fitur StarPay yang mempermudah pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran secara online yang dikoneksikan dengan beberapa dompet digital lainnya, startup, dan ATM. Fitur penunjang yang kedua adalah fitur e-learning. Fitur ini berfungsi untuk pembelajaran materi rambu lalu lintas, materi marka jalan, dan disertai soal latihan. Untuk selanjutnya, terkait hasil pengujian akan dipaparkan lengkap oleh peneliti pada pembahasan lebih lanjut mengenai pengujian catu data dari input, proses, hingga output, penggunaan skets Arduino, pengujian sensor SW420, dan yang terakhir adalah pengujian sensor GPS.